Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya memakai wewangian ke masjid, lebih khusus bagi para wanita, pada umumnya bagi laki-laki. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4174 diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata, Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal yang banyak menyampaikan hadis Nabi. Beliau bertemu dengan seorang wanita dan terciumlah bau harum semerbak dari wanita itu, di mana ujung pakaian si wanita itu menjuntai menyapu tanah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai hamba Allah Al-Jabbar, apakah engkau datang ke masjid? Apakah engkau datang dari masjid?" Wanita itu menjawab, katanya benar. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, "Karena ingin ke masjidkah engkau berwangi-wangian atau memakai parfum?" Jawaban wanita itu ya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar kekasihku Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqbalu salatun, la tuqbal tidak diterima, salatun salat yang dilaksanakan oleh seorang perempuan, limra'atin tatayabat lihadzal masjid, dia memakai wewangian, harum-haruman, tatayabat lihadzal masjid, untuk datang ke masjid, hatta hingga dia pulang kembali ke rumahnya, fataghtasila ghuslaha minal janabah, lalu dia mandi sebagai mandinya dia dari janabah. Berdasarkan hadis ini kita ambil beberapa petunjuk. Yang pertama dulu, pada dasarnya berwangi-wangian itu boleh. Karena fitrah kita sebagai manusia suka kepada yang harum, yang wangi, yang indah, yang bagus, yang rancak. Itu tidak bisa dipungkiri. Laki-laki disukai berwangi-wangian ke masjid, karena masjid itu sebenarnya arena bagi kaum laki-laki untuk bersua dan berjumpa, lebih-lebih di hari Jumat. Karena pertemuan kaum laki-laki dari berbagai macam pelosok adalah di hari Jumat, maka bernamalah tempat pertemuannya Al-Jami', Masjid Raya, Masjid Jami'.
Jami' itu dikatakan jami', masjidnya besar, bisa menampung dan bisa mengimpun sekian banyak orang. Dia namanya Masjid Nagari. Ketika itulah laki-laki disukai berpakaian bagus, walaupun tidak baru, bersih. Dan dia juga mandi. Lebih khusus dari Jumat, dia dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Kalau di rumahnya ada dapat wewangian, maka laki-laki itu disunnahkan memakai wewangian. Bahkan ibu-ibu, kasihlah wewangian kita kepada suami. Tidak muah nama gosoan. Tapi jangan berkelebihan amek. Karena sesuatu yang berkelebihan amek terlampau asah, berbalik matanya kan. Sunnah itu. Lalu cepat dan segera dia datang ke masjid di hari Jumat. Dan berbeda dengan kondisi wanita. Wanita juga boleh berharum-haruman ketika salat. Bahkan juga wanita disukai berharum-haruman ketika salat. Tapi salatnya di mana? Gitu. Kalau wanita itu salat di rumah, boleh dia berpakaian seindahnya, serapinya, sebagusnya, cerancaknya. Maka pakai harum-haruman. Cuman kalau wanita itu pergi keluar, ini masalah yang menimbulkan fitnah. Fitnah bagi kaum laki-laki. Karena hidung laki-laki itu berlubang. Masalahnya. Hidungnya berlubang, lalu pikirannya dibalik apa yang tercium, dibalik apa yang dibauninya. Tanyalah sama laki-laki yang suami kita. Itu kalau perempuan kedatangnya ke masjid untuk salat berjamaah, boleh, tidak dilarang. Bahkan disuruh para laki-laki izinkanlah. Kalau aman, tidak ada masalah di masjid, izinkan dia datang ke masjid. Karena dia juga ingin beribadah ke masjid, ingin mencari kemuliaan salat di masjid. Tapi satu saat laki-laki, suami boleh melarang wanita ke masjid. Di rumah saja. Ada jalan lebat, di jalan tidak aman, ada begal, ada orang duduk-duduk, preman-preman, orang-orang ini mudah disimpang. Kalau basawa, bini cek ke barunya, tidak salah keluar. Biar saya saja ke masjid, perempuan di rumah. Tidak berdosa, tidak. Jadi kalau kedatangan perempuan ke masjid untuk beribadah, silakan beribadah, tidak dilarang. Ingin ke ta'lim, silakan. Kalau tujuannya ke masjid, memang betul-betul ke masjid. Yang dibatasi, kadang perempuan tertentu bukan ke masjid tujuannya, tapi ke masjid itu hanyalah untuk menampakkan hiasannya, pakaiannya, atau harum-harumnya dan segala macam. Ini menimbulkan fitnah. Bisa ditangkap? Kalau dibiarkan perempuan ke masjid berbaju-baju indah, berpakaian semerbak, mewangi, harum-harum biasa, maka jadi nanti di masjid itu menjadi ajang, adu ajang, sarana untuk saling apa? Saling memangga, saling pamer, salinglah. Marilah kita bercerita salingannya. Karena sifat wanita itu, kata sebagian orang, suka pamer apa yang dimilikinya, apa yang dia punya, barang-barang barunya, barang-barang bagusnya,
Dia ingin perlihatkan kepada orang. Juga harum-harumnya. Kadang terganggu aktivitas ibadah di masjid sebab ceritanya beralih ke situ. Kau di mana balik kau? Berapa balik kau? Mereknya gini kau? Itu masalahnya. Yang kedua, yang paling vital, aroma. Harum itu bagi laki-laki bisa membangkitkan pikiran-pikiran aneh di belakang tampilan wajahnya. Maka ketika itu wanita tidak boleh ke masjid memakai parfum, minyak wangi yang semerbak mewangi, kecuali memakai bahan-bahan tertentu untuk menghilangkan bau, tapi tidak terlalu wangi. Kan risih kita dengan bau panas, bau peluh. Boleh dia memakai bahan-bahan yang tidak mengundang aroma aduhai itu. Sekedar pelembab, sekedar menghilangkan bau keringat dan segala macam boleh. Tapi tetap tujuannya bukan untuk pamer. Sebab ke masjid untuk beribadah, ke masjid untuk salat, ke masjid untuk ta'lim dan segala macam. Itu yang dicegah. Yang kedua, sepanjang jalan nanti tidak aman dari berbagai macam fitnahan-fitnahan terhadap kaum laki-laki. Sehingga dikatakan oleh Borah, pulanglah lagi. Mari kita baca hadisnya. La tuqbalu, tidak akan diterima. Bukan salatnya tidak sah, tapi tidak diterima. Salatnya sah. Dia kan sudah salat. Rukunnya semenjak takbir sampai salam sudah dilaksanakannya kan. Syarat sudah terpenuhi, cuma tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Masalahnya itu. Kedatangannya ke masjid, la tuqbalu salatun, tidak akan diterima salat bagi seorang perempuan li imra'atin tatayyabat, dia berharum-haruman, berwangi-wangian, li hadzal masjid, untuk datang ke masjid. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Lantaran karena maksud apa dia berharum-haruman, dia berwangi-wangian, tentu ada maksudnya. Sehingga sampai hilang bau-baunya itu. Bagaimana cara menghilangkannya? Mandi, sebetulnya mandi, pakai mandi janabah. Jadi busuk-busuk saya kami mustaji, itu kepasayan namanya. Tidak busuk-busuk. Jangan berwangi-wangian berkelebihan. Untuk menghilangkan bau-bau badan sedikit silakan. Warnanya tidak mencolok, baunya tidak menyengat. Namanya aku mana kau? Tadi kau minta mana kau? Kalau tisu kau untuk apa? Sampo ada mana dulu kau? Itu tak tahu ibu lah. Tisu basahku dulu ada mana gerannya? Iya, sejenis itulah. Kalau di pesawat ada PC kok. Tisu basah. Kan ada harum-harum. Bisa menyerap keringat, bisa menghilangkan bau sedikit. Silakan. Karena aromanya tidak menyengat dan tidak berkelebihan. Karena bagaimanapun perempuan pasti risih di bau yang tidak enak, dipeluh.
risih dia. Maka ulama-ulama setelah mempelajari semua diberi keringanan perempuan datang ke masjid memakai penghilang bau badan yang tidak mengenakan. Apakah pelembab, apakah tisu atau apa saja silakan. Tapi jangan sampai menampilkan wanginya yang seperti dibilih terempeh lah. Mangko dikecek orang cuma malaikat terampeh, malaikat tu suka yang harum-harum. Jadi kalau malaikat tu tidak tua, bersebaran, harumnya. Bisa dipahami satu? Kembalilah engkau pulang, kata Burairah. Mandi di rumah. Mandi seperti mandi menjamban, mandi betul. Mandi janabah. Bukan lantaran dia berjunub. Bulantaran dia jima, enggak. Mandi seperti itu supaya hilang semua. Baru berangkat. Salat lagi. Lah, siapa? Pai kamu saji sen, enggak. Setiap wanita kalau rumah, kalau dia berpakai harum-haruman yang luar biasa, sehingga mengundang lawan jenisnya untuk berdecak kagum, terpana dan terenganga. Ayyuma mra'atin ista'tarat, siapa saja perempuan yang memakai wewangian ista'tarat. Ista'tarat itu memakai baun-baun harum, wewangian. Apapun jenisnya, apapun bahannya. Famarat ala qaumin, lalu dia lewat di hadapan sekelompok laki-laki. Makin dikisahnya gaya di situ. Makin dikiranya lah, liyajidu min rihiha, agar laki-laki itu bisa mencium bau harumnya. Coba bau randang diangian. Orang ni tak membawa ni bau randang diangian itu kan lain doanya. Sama cuarai sebab goreng lah. Bagi orang litak lah menggoda. Liyajidu, agar supaya mereka mendapati baun harum wanginya. Itu tujuan wanita itu keluar rumah. Itu tujuannya keluar rumah. Faya zaniyah, wanita itu berzina. Bukan berhubungan badan, berzina. Dan bisa mengantarkan kepada zina. Berbahaya juga. Kita baca keterangan di bawah. Para ulama menjelaskan perkataan fahiya zina, maka dia adalah zaniyah, berzina. Maksudnya ia menyebabkan terjadinya zina. Zina mata, zina pikiran, zina agak-agak, zina menghayal. Kadang-kadang justru memancing orang untuk menzinainya. Diculik orang, dilarikan orang. Kan zaman sekarang amat sering kita dengar wanita-wanita diculik, wanita dilarikan. Karena ketika itu memancing-mancing, mengundang-undang. Ada bahasa di TV RCTI namanya Bang Napi ya. Kejahatan itu bukan hanya niat pelaku ya, tapi karena kesempatan. Orang tak ada niat orang itu, tapi di kesempatan lain zania, perempuan itu berzina. Dia telah mengajak orang lain untuk berzina dalam alam khayal pikirannya, dalam pandangannya. Mengkhayal orang, menerawang laki-laki. Kalau zaman sekarang kadang-kadang dipoto orang dia, tanpa sengaja dipoto orang. Lalu dia melengak-lenggok lewat di hadapan sekumpulan para laki-laki, supaya orang dapat menciumi bau harumnya.
Fahiya zaniyah. Maka dia adalah wanita yang berzina atau pezina. Berat ancamannya. Zaniyah, wanita yang berzina. Cuma bisa juga dikatakan dia pezina, karena sudah melekat, sudah menjadi tabiat jarang. Maka setiap wanita keluar rumah, jika dia berharum-haruman pergi salat atau tidak pergi salat, dengan tujuan agar orang mengenal, menciumi aroma harumnya, lalu sengaja dia lewat di hadapan sekumpulan para orang laki-laki pezina. Pezina. Bagi bapak-bapak, kami-kami, bagi ibu-ibu, kalau ada anak kita seperti itu, berkewajiban melarangnya. Kemana kau? Tanyanya kemana? Tumang kau mana harumnya? Dilarang dia. Dan itu banyak terjadi. Nah, itu tergantung orang tua lagi tuh. Apakah orang tuanya membolehkan, membiarkan saja, tidak pernah tegur, tidak pernah sapa orang tuanya, ikut serta bekerjasama dalam mengantarkan orang untuk berzina. Kullu ainin zaniyatun, setiap mata itu memiliki bagian daripada zina. Dalam beberapa penjelasan disebutkan kullul hawadis mabaduha an-nazar. Setiap peristiwa itu dimulai dengan memandang. Setiap peristiwa, setiap kejadian, pangkal balanya memandang, melihat. Maka zina mata adalah melihat, zina hidung mencium bau. Gitu. Zina pikiran menkhayal. Lalu ada wanita ista'tarat, dia berharum-haruman pakai parfume kolonyore. Famarat bil majlis, lewat dia di depan suatu majlis, suatu tempat orang duduk. Ya kada, dia seperti ini, jadi dia berzina. Dia berzina, begitu kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi. Zina apa? Zina mata tadi kan? Zina mata, zina pikiran, zina hidung. Perempuan itu yang pandang berzina. Apakah laki-laki tidak? Laki-laki karena kesempatan. Kesempatan hanya sekali. Gitu. Apalagi datang ke masjid dalam rangka itu. Dalam rangka itu, tujuan itu, supaya orang dapat menciumi bau harumnya. Dia mau mengapa ke masjid? Kan beribadah, ya beribadah saja. Kan untuk ta'lim saja. Tapi jangan sampai motivasinya, tujuannya disambil dengan yang lain. Murni beribadah. Jadi kalaulah keluar rumah saja dilarang, apalagi masjid. Keluar rumah saja berharum-harum dilarang. Jadi kami tidak boleh badak pipa. Bolehlah. Bolehlah pipa. Badak bareh boleh ya? Iya badak baril. Badak baril boleh. Karena badak baril orang cuma cik kalau yang tapuang enggak boleh, enggak masalah. Enggak ada larang. Cuman wanita itu berharum-haruman untuk siapa? Kalau dia punya suami, untuk suaminya. Pakailah di rumah tu pakaian bagus, rancak-rancak, berharum-harum, mandi 7 kali ke. Lah tua-tua ke mandilah, itu malih orang. Harum. Bergaya lah rumah. Jam ko bau bawang, bau nasok, bau palu kepanjang, sama tirang. Kalau tua-tua ko bago, nu nak masalah tua masalah. Tua muda ingin rancak,
Tua muda ingin tampil. Tua muda sukonan matto condong kan rancak selero condong ke lama. Kalau jalan itu. Tua muda tanpa ampun. Santiang orang wak tu mah. Matto condong ke rancak selero condong ke lama. Matahari condong ke barat. Di rumah perempuan rumah. Kalau keluar seadanya saja, biasa saja. Walaupun suaminya mengizinkan, pakailah kau. Umpama saya minyak harum kembali di Makkah kemana? Pakailah, tidak boleh. Tidak bolehnya. Kalau suaminya membolehkan, agama melarang. Agama melarang karena keluar rumah. Berarti suaminya mengizinkan istrinya diidu-idu orang baunya. Suaminya suka lo, bininya dicelek-celek orang, dinilai orang, diponten orang, dikhayalkan orang. Itu jadinya. Asiko penting peranan orang tua. Pernah Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Abdul Razak dari Yahya bin Ja'dah an Yahya bin Ja'dah anna Umar bin Khattab kharajat imra'atun ala ahdihi mutatayyibah. Kata si Yahya, tidak ada di situ, di sini saja. Di sini. Kata Yahya bin Ja'dah anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab di masa dia menjadi pemimpin, menjadi khalifah sebagai Amirul Mukminin, ada seorang wanita kharajat imra'atun, keluarlah seorang wanita keluar rumah, mutatayyibah, memakai wangian yang aromanya mewangi, sedap mewangi, agak menyengat. Halo. Lalu fawajada rihaha, di tengah jalan berselobok dengan Umar. Umar mencium bau yang wanginya melampaui lah. Kemudian ala bidirah, Umar memukulnya dengan tongkat kecil yang tangannya, bukan dipukul dalam arti merambahi, dan itu. Sebagai pemimpin dia, sebagai pemimpin, buat tongkat kecil. Sumakal. Kemudian Umar berkata, takhrujna mutatayyibat. Engkau kalian para perempuan keluar rumah dengan memakai wewangian. Fayajidu rijalu rihakunna, sehingga para laki-laki dapat mencium bau wangi kalian, sehingga dia berkhayal, berangan, tidak melamar, melamun dia, lantaran bau parfum kalian. Tahu kalian tak, kata Umar kepada perempuan, innama qulubur rijal 'inda unufihim, hati para laki-laki itu terletak di hidungnya. Iyalah, ini bukan hati pindah ke hidung. Hati laki-laki itu tergantung apa yang diciumnya, lalu hatinya berubah. Maka jenis parfum apapun dipakai wanita, hati laki-laki pasti bergetar dan menilai. Untuk itu kalian ukhrujna tafilat, keluar rumahlah tanpa berdandan seronok, tanpa wewangian yang menyengat. Kata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, beliau salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Nah,
Ada hadis yang lebih terkenal lagi, dan ini barangkali pernah kita dengar. Sinfani min ahli nar. Ada dua golongan min ahli nar. Yang keduanya termasuk penghuni neraka. Lam arahuma, yang belum pernah aku lihat. Kata Nabi, belum pernah aku lihat, berarti akan terjadi. Di zaman beliau belum ada. Lam arahuma, belum pernah aku melihat kedua-dua golongan itu. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqar yadribuna biyan nas. Orang-orang laki-laki yang mereka memegang cambuk-cambuk seperti ekor sapi, dipukulinya orang. Entah parat entah siapa gini. Dipukulnya orang dengan tongkatnya, dengan cambuknya. Nah, sudah terjadi di kita. Ketika demo, ketika apalah, para aparat menendang, menyipak, memukul dengan tongkat, malahan dengan gas air mata. Bisa jadi itu. Aku belum pernah lihat orang-orang seperti ini, tapi akan terjadi nanti sesaat orang-orang memegang tongkat atau cambuk seperti ekor sapi yang dipakainya yadribun nas untuk memukuli orang lain. Bisa jadi orang lain itu anaknya, keluarganya, muridnya, istrinya dan segala macam. Atau itu para mahasiswa, para penemu dan lain. Yang kedua, nisaun. Wanita itu kasiyatun, ariyatun, wanita itu berbaju. Tapi you can see, berbaju tapi bertelanjang, karena pakaiannya minim atau tipis atau tembus pandang atau ketat atau pakaiannya merangsang atau sebagian terbuka sebagian tertutup, yang ke bawah menjulai-julai 1 meter, yang di atasnya tersingkap. Belum pernah kulihat ini orang ini, tapi akan terjadi. Dan sudah terjadi zaman kita. Berbaju tapi bertelanjang. Seakan-akan tidak berbaju. Nampak saja lekak-lekuknya. Bahkan ada yang dinampakkan betul. Namanya kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna. Mumilat, ma'ilat, berlenggang-berlenggok. Tahu berlenggang-lenggok? Berlenggang-lenggok. Ma'ilatun ru'usuhunna. Kepalanya, ru'usuhunna, kepala mereka ka'asni matil bukhti al-ma'ilah. Kepalanya, rambutnya disasak tinggi seperti punuk unta, di atas disanggul sasak putih. Kira begitu. Kira begitu. Apakah disanggul atau disambung atau wig atau rambut asli disasak seperti punuk, tahu punuk unta? Ka'asni matil bukhti al-ma'ilah, sehingga ketika dia berjalan nampak lenggang-lenggoknya. La yadkhulnal jannah, wanita-wanita ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan menciumi bau surga. Itu hadis riwayat Imam Muslim.
Yang kita garis bawahi yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang, kemudian dihiasinya badannya, pakaiannya dengan aneka hiasan yang menampakkan lekak-lekuk, lalu pakai pula parfume, wewangian, pakai klonyor-klonyoran. Baca doa mangiciannya. Ketika barale, ketika ketam kaji, anak kita lah bata-batabaan badannya. Basambuang bulu mato bagi sanggua. Itu la'an Allah jodoh, dilaknat Allah. Caranya dapet lah. Ini pembelaannya banyak loh. Tukang suruh banyak loh. Termasuk ketika baralik, ketika awak babinan tu, anak awak ndak badaknya tu ndak bantu nyoleh. Lailang wajah, ndak ori leh. Jadi itu ndak dilaknat. Dikutuk, dilaknat. Walaupun sehari. Kalau mati dalam keadaan sehari begitu, mati dalam keadaan dimurkai dia. Ada kawan-kawan kita, murid-murid kita, nya mensyaratkan ke bininya tu. Amo kalau ketika baril nanti, kalau pakaian seronok, nak jadi kawinnya. Dikit-dikit mentua, cara mentua. Kalau ambo jadi kawin juga anak mak, jadilah. Tapi ketika balik nanti, kalau nampak ambo nyo pakaian ketat, kemudian nampil harum biasa, bedak-bedak menor, tidak jadi. Macam mau tinggal saja sedang duduk aja. Nah, itu laki-laki yang punya power untuk mengincin itu. Ini tidak laki-laki nak bakal nak begitu sebenarnya. Paling tak kecil laki-laki yang kami itu. Tak laki-laki bakal nak begitu. Kami laki-laki kalau kita tanya jantung hati kami suka yang ori. Yang asli. Paling-paling sekedar itu artinya ya sekedar lah. Selai namanya. Nah itu selai. Selayang. Allah sendu. Lalu bagaimana kita caranya? Yang punya anak kan awak. Kalau ambo lu mendapat, ambo lu terjadi sebab anak ambo masih sekolah dan produksi, tapi ambo tak tahulah. Ketika nya kawin nanti tak tahulah, tapi ambo dalam jalan ke orang rumah begini. Kalau kawin anak ambo tidak ada itu. Kalau pakai itu tidak jadi kawin. Dia serugo saja kawin kita. Sebut tanggung jawab seberapa? Kami laki-laki. Kami laki-laki lah. Kan pemimpin laki-laki. Jangan mau nak tahu siapa tu. Kadang-kadang maknya melawan kapaknya. Kadang-kadang atas sekali kono. Tak bisa. Kan kami ni bayi membeli. Kalau habis kami, habis pokok kami. Kami membeli. Awak kan ada sesuatu ke membeli tu. Lah pakai awak no kawak lebih. Habis modal kami. Setelah membeli tu. Kau mamak no magi, kau udah no magi. Nak kena pakai sekali-sekali baralek no. Anak-anak jolong lai. Kalau nak boleh saya apa aku tu. Alah habis tu. Habis. Lah menaku asing kami. Cokociang dibok lidi lah menaku. Kapai antah. Kadudu antah. Kabaganyi wak letuo. Bado sogadang ibu-ibu ni. Kan kaji kita nelape-lape. Bado sogadang. Manggarengkang suami managa. Jangan satu menyokong kemaksiatan. Atau kita nak mensponsori agar anak kita seronok. Tahu seronok?
Ditagah oleh suami, awak lu satu ambalancik suami. Bes habis you. Pandai mengaji siapa? Pandai mengaji. Cukup kali mau ulang pandai mengaji. Halo. Hei. Halo. Tak kan ada besok kan kepada lek. Engkau rasa. Anteno. Nenek-neneknya, uni-uninya, kakak-kakaknya dan sanaknya pulang sadolan. Tu lai cater naga tukang ya semacam. Banyak no kami laki-laki ke. Tentu ibu satu lo amela dan sana. Apalagi kami menumpang sama ibu. Dilema. Tapi tidak dilema. Sejauh-jauh hari kecean. Kalian agak kalau ke balai tidak ada cara-cara. Acara-acara mode itu tidak ada. Tak ada cara mode itu wajar-wajar senlah. Biasa-biasa selah. Kalau badak hormon, bagilah badak hormon. Alai kantinya tu. Ayolah. Kalau bersiriah, pakailah siriah di bibir tu, salah. Pakai inai lah. Itu pun tak ketujuh di dan tepi balai. Jadilah. Itu nampun unta. Menyambung rambut, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah. Allah Rasul melaknat orang yang menyambung rambut. Menyambung rambut atau minta disambungkan rambut. Dilaknat itu maknanya dikutuk, disingkirkan dari rahmat. Sabananya minta maaf. Sabananya termasuk ketika memasang suntiang yang pakai rambut palsu. Ya, kok kalah kami aja ni 1000 kami ya, kalah kami. Kami laki-laki nak para orang dah, kalah kami beko. La yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Tak masuk surga langsung, singgah dulu di neraka. Singgah dulu neraka. Kalau nanti langsung tobat minta ampun ulang mulia. Ulang pakaian nak daro yang marpula ya pak nak balik. Lah 60 ulang saya duduk pada minum balik. Aku buktinya kami lah tobat je. Tak ada pakai badak-badak, tak ada benar-benar lah ya. Benar balik. Tapi lah tu langsung. Langsung baju prokat. Pakai slayer. Selayar. Ya. Pakai sanggu gadang belakang. Haram hukumnya sanggu gadang, haram. Iya, sambung lah kemudian. Tambah sila gajinya. Ini suntiang ni cucuan kan di sanggu gadang tu. Enggak. Kan sambung lah kan tak? Kalau tonggo saya mau di ratu tak salah. Punya buat kata buka sesuatu kan? Sesuatu dulu kala tu buat kata buka. Pakai sanggup kan? Cucuk di situ. Itu masalah. Kan kini orang nak bersuntiang tu pakai jilbab. Dulu kan tak dah. Pakai sanggup sekarang ban tu malakang. Yang bercucu-cucu kan apa? Siang. Tadi mau melah lah langsung. Jadi kalau kita arahkan kepada pesta perkawinan, ada sekian hal yang melanggar syariat, yang haram, yang berdosa.
Bahkan sebenarnya para guru-guru tidak boleh hadir ke walimah itu. Namun salah satunya cok nak datang melalui alasanmu itu, kadang-kadang alasan itu. Tidak bisa hadir ketika baca permintaan. Pakai duduk, pakai gadis tampil di muka berjoget-joget misalnya, bang, kamu nunduk pak. Tu marak pula yang pakaian tak nampak aslinya lagi, bak, kamu nunduk. Jadi berarti kita kan setuju tu. Aku dilemanya itu. Dilema begitu. Ini solusinya ibu-ibu papa nala 70 kulang sebalik. Kenapa ulang dah? Halaman kedua, petunjuk dari hadis. Salat dalam keadaan memakai parfum dibolehkan. Bahkan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita yang beriman. Satu. Akan tetapi, wanita hanya boleh menggunakan parfum ketika berada di rumah. Jika dia salat, pakai wewangian di rumah. Di rumah itu adalah mahramnya saja. Tapi kalau ada laki-laki asing, tidak boleh. Mahramnya saja. Pakai parfum lah. Pakai baru cancak lah salat. Tidak masalah. Anggap beko parfum tu sampai ke langit yang ketujuh baunya, tidak masalah. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Salat kan? Dan tidak boleh seorang wanita menggunakan parfum atau wewangian ketika keluar ke masjid. Kecuali yang tadi sekedar menghilangkan keringat, bau keringat atau tisu-tisu basah yang harum, tidak masalah. Adapun laki-laki dibolehkan bahkan disunnahkan memakai parfum wewangian ketika ke masjid. Cuma kami laki-laki, kok adalah parfum tu nan sakit apa hidung. Ini tanyalah ke pak-pak ko, ada lapi-lapi lagi diserak orang minyak ko. Sakit hidung awaknya. Baunya terlalu kare, biasanya dari India atau Pakistan, tidak salah, biasanya. Enggak sedap. Awak dia orang kadang-kadang. Tapi badu tidak sedap. Laki-laki disunnahan malahan ke masjid pakai parfum berbagus-bagus. Perempuan jangan. Walaupun dia didamping oleh suaminya ke masjid, tetap perempuan jangan memakai wewangian yang berkelebihan. Kalau sekedar, kanlah sekedarnya saja, tidak masalah. Poin yang kedua, apabila seorang wanita salat di rumahnya dalam keadaan memakai berbagai wewangian, itu bagus, baik, tidak masalah, bahkan disukai. Karena awak di rumah awak di kamar awak di tempat awak, tidak masalah, tidak ada dalam. Bahkan kadang-kadang itu lebih bagus, karena kita berindah-indah untuk salat, berbagus-bagus untuk salat, bolehlah di rumah. Nyonan penyakit wak kan bagaya keluar kah? Tidak bagaya di rumah, tu bagaya keluar supaya nampak dan babaun di orang. Kalau orang babaun tak masalah tu. Tahu orang babaun. Kau kan supaya babaun di orang berbeda kan? Kalau orang babaun kau memang bagusnya. Babaun orang kini. Akan tetapi ketika wanita tersebut keluar rumah, maka ia tidak boleh keluar dalam keadaan mengenakan parfum, dan laki-laki dapat mencium wewangiannya baik ke pasar, ke tempat pertemuan, ke majlis-majlis, ke kantor, ke mana saja, lebih-lebih ke
jida ke masjid. Halo? Lagi kan? Poin ketiga, keluarnya wanita dari rumahnya dengan mengenakan wewangian sambil berhias, ya termasuk dosa besar loh. Meskipun suaminya mengizinkan atau menyuruh keluar rumah, berhias, berpakaian aneh-aneh, seperti tadi pakaiannya ketat, menampakkan seni-seni tubuhnya, pakai lo harum-haruman yang luar biasa. Kau pakai lo sepatu tinggi tapak. Kece orang nama makai no sakit lo kiranya. Kece orang nama makainya sakit kiranya. Tapi balu kamu orang makai no sakit. Sakit. Beko kadang-kadang masuk lubang tanu. Tak paling tua, tak tahan. Oh rupanya kagaya kiranya. Kagaya sin yang saja. Walaupun suaminya menyuruh, karena untuk maksiat, setuju dan syukur suaminya ketika pergi kondangan, pergi rapi, pergi pertemuan, istrinya pakaian seronok itu, lalu pakai parfum yang luar biasa, ketat, semua ketat, harum luar biasa, setuju suaminya berdosa. Kedua-duanya berdosa, tapi suami dosanya dua, karena dia membolehkan istrinya dikhayalkan orang. Istrinya dikhayalkan orang, tahu dikhayalkan orang. Istrinya 30-an baru umurnya, atau sudah 50-an tapi masih muda gitu orang, awet. Kadang-kadang makin bagaya, aku makin umur 50 makin bagaya orang kecil orang. Makin 50 umurnya makin gaya, dia tidak ingin ketinggalan daripada anak gadisnya. Dia ingin bersaing lah, merebut perhatian orang yang ingin perhatian, entah ya tidak, tapi itu. Jadi para suami, bapak, jadi pabiannya amak-amakku, meritu. Aku kok kebangi kamu wangi selapi aku kaji kan. Jangan pabiannya amak-amak barale. Akamago tu mangkobana baun go, capapa. Piberale. Kama piberale. Itu mah kona baun. Usai baun ste. Tapi tabarani lo apa ngecit. Bukan apa tabarani tidak cale lo. Mah kona baun. Itu kayak baun ste. Randan pulume baun ste. Itu dialognya. Kaden saya kau di rumah tidak pernah tak ikut rencana-rencana. Itu kalau orang rencana lo. Jangan masukkan ke hati, masukkan ke iman. Ada yang poin nomor 4, ada beberapa kondisi bagi wanita diperbolehkan menggunakan parfum, wewangian, harum-haruman. Yang pertama, jika dipakai di rumah saja, apalagi tujuannya untuk menyenangkan hati suaminya dan membuat suaminya lebih tertarik, terpana dan terpesona. Berpahala wanita itu, berpahala dia, karena memang istri harus tampil untuk suaminya, bukan suami orang, no, dulu suaminya. Kalau belakangnya suami orang lain itu beda lagi itu. Suaminya berhiaslah, rancak-rancak lah. Itu kecil-kecil bila perlu mandi itu pacok saya. Sikit buat pacok. Minyak-minyak sikit, harum-harum sikit. Itu berpahala. Kadang-kadang laki-laki itu pasai di rumah sebab busukan saudara larinya keluar. Itu kah?
Yang kedua, di luar rumah namun hanya melewati para wanita. Kalau kumpul-kumpul wanita boleh kita berharum. Hanya kumpul-kumpul wanita. Payarisan. Nah, pakailah gak badak-badak rencak marum-marum. Tapi memang wanita dan perempuan di situ. Tidak ada laki-laki asing. Kan diantar oleh udawa. Kan udawa bisa mantan wak. Antan wak cek dah kemah. Arisan. Boleh? Kan udawa mantan kan tampil itu. Tidak masalah. Pakailah encak-encak kan lingkungan wanita. Nah, bedok udah orang lain nama ujek wak tu payah wak. Boleh. Kalau komunitasnya komunitas perempuan saja. Baiklah. Kami membandingko kami ke kami baca senan. Oh kami senan. Kau menentu kami baca senan, tak salah. Awak sama awak. Di luar rumah boleh juga, namun tidak wanginya tidak sampai menyengat, sekedar menghilangkan bau. Aku tadi adalah kita sampaikan. Jadi ada kondisi yang memang boleh wanita itu seperti itu, boleh. Tidak boleh satu alam boleh. Kemudian poin yang kelima, menggunakan parfum atau penghilangkan bau badan yang wanginya tidak sampai keluar menyengat tubuh, sekedar saja dan seterusnya, tidak masalah. Kalau berkali-kali sampai tidak masalah. Boleh. Dulu kemarin ketika haji, ada seorang ibu yang bertanya, ketika kita kapai umrah atau ke barangkali haji, kapai umrah ke haji, nak pergi ke Makkah kah? Sebab orang pergi ke Makkah lu tentu umrah tiba senang haji kan? Nyalah kapai umrah, pergi haji. Nah, boleh tak kami ko pakai penghilang BB? Kalau tidak harum, tidak menyengat, boleh. Bagi wanita ketika umrah dengan catatan tidak wangi, cuman bekas wangi itu. Tidak wangi, boleh menghilangkan bau badan. Tapi jangan sengaja mencari yang wangi. Sama ada memakai sabun. Kalau niat orang yang sedang ihram tu memakai sabun untuk supaya harum, itu melanggar larangan hiram. Tapi nyo pakai sabun, memang sabun itu nanado. Ini semua mandi. Sabun itu nado. Cuma sabun itu agak harum, tidak masalah. Tapi kita sengaja membeli sabun harun. Nak harun awak ketika haji umrah melanggar larangan. Kan niatnya penting. Dibawa sabun cap tombak, payah mencari di Mekah. Tidak ada tombak. Kayak gitu kan? Itu yang maksud sekedar. Selagi fungsinya untuk menghilangkan BB boleh. Selagi fungsinya untuk menghilangkan BB boleh. Asalkan jangan mewangi. Haram hukumnya bagi wanita yang memakai parfum keluar menghadiri salat masjid haram. Cuma sebagian pendapat mengatakan makruh tanzih. Makruh tanzih di bawah haram. Di bawah haram seketik. Karena makruh dibagi-bagilah. Dalam rangka untuk berhati-hati melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk rangka mensucikan diri, namanya makruh tanzih di bawah haram. Tapi setipis kulit hari dengan haram. Itu wanita yang keluar ke masjid haram, berdosa, salatnya
tidak diterima. Ancamannya tidak tanggung-tanggung kepada wanita-wanita. Silakan ada yang ragu. Kalau tanya terkeleong wak, encak tanjan tanya selagi itu enggak. Oi. Laki-laki, perempuan sekedar salat Idul Fitri, salat Idul Adha, mandi, laki-laki perempuan mandi, pakai sabun Lux, atau Lifebuoy, atau pakai Kamai, boleh harum-harum, tidak masalah. Okay. Cuma bagi perempuan dia tidak disunnahkan ke-8 untuk salat Id atau ke masjid memakai wewangian. Semerbak mewangi. Itu laki-laki itu. Laki-laki cukup dia memakai ala kadar nazah. Coba cukup selai namanya. Selai. Tahu selai? Kamu contohan selai itu. Jadi aku contoh selai. Nah, itu selai. Tapi kalau mangkuk-mangkuk nah, itu tidak selai itu. Banyak lu gunanya kira aku. Bisa dicontoh. Lah Bu. Jadi Idul Fitri yang berwangi laki-laki. Bahkan ketika ihram laki-laki sudah berwangi. Selesai mandi, orang yang murah haji laki-laki selesai mandi, potong kuku, bersihkan semua kotoran-kotoran dan kelebihan-kelebihan di badan semua. Laki-laki sudah pakai ke tubuh. Yang tidak boleh ke pakaian ihram. Tidak boleh. Setelah mandi, sebelum memakai pakaian ihram, pakai wangian. Beko menempel ke pakaian ihram, tidak masalah. Yang tidak boleh ke pakaian ihram. Dan itu pun dipakai sebelum ihram. Tapi kalau lah ihram itu tidaklah gitu. Itu laki-laki. Nampaknya memang wanita khusus berbagus-bagus, berindah-indah, berharum itu kepada dulu. Pertama, ke lawan jenisnya itu suaminya. Kedua, kepada sesamanya boleh. Jangan supaya wadina orang dileceh orang lo. Baun gajah maram posisi kuanya. Itulah dina kau nak. Kalau ayam maram kelah jeleh cerok kan. Aku baun gajah maram. Pada dileceh lo di kelompok pakailah harum-harum awak sama-sama posisi. Tapi kalau Bu jalan pakai sepatu tinggi pagi itu. Tinggi badak setapak bandu ada salah. Tak cocok leh. Nah, lah Bu. Masih ada? Atau 10 minit lagi? Nah, silakan. Tetap ke masjid tidak boleh. Untuk salat. Tapi kalau di masjid itu ada kajian, memang kajian, dan wanita-wanita seisinya, kita tidak salat. Barangkali sekedarnya. Aku hanya sekedar bertanya. Itu masalahnya lewatnya lah kok. Masalah. Lewat saja ke rimbo supaya nak nampak orang. Lewat ke rimbo. Jangan lewat ke simpang-simpang tempat laki-laki banyak di situ, di pelanta-pelanta, di tempat laki-laki banyak, jangan lewat. Tapi lewat kolon ketujuh lawak. Kan nak tahu orang kolon masalahnya lewat. Itu masalah. Itu yang selain juga sekedar. Tidak ada yang seindah sewajarnya saja. Kalau dalam kajiannya awsatuha, tengah-tengah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang
di tengah-tengah. Nah, supaya jangan salah disikapi, wanita memang kalau dia sudah bersuami, dia untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Wanita di tengah-tengah komunitasnya wanitanya boleh, bahkan menampakkan aurat tertentu pun boleh, karena di tengah-tengah komunitas wanita aurat tertentu boleh nampak seperti rambut. Tapi kalau lado wanita non muslim situ berlaku sebagaimana auratnya ke laki-laki. Wanita muslim tidak boleh menampakkan auratnya kepada non muslim, sebab wanita non muslim itu nanti akan menceritakan wanita muslim itu kepada kawan laki-lakinya. Ambo pernah duduk di sini dulu. Saya tuh gini katanya kepada teman-temannya. Tetapi kalau sesama wanita muslim, boleh kita menampakkan sebagian aurat dengan catatan wanita-wanita kelompok itu tidak judes, tidak cipas. Sebab ikonnya bercerita ka teman laki-laki, ka kawan laki-laki. Cuman boleh perempuan mengatakan kepada saudaranya atau keluarganya atau sebagai utusan menggambarkan bentuk perempuan kepada orang yang meminang, ingin tahu, boleh. Contoh, si A kawin, lalu keceknya ke produksi, tolong diselidiki, ambo ingin melamar. Produksi, rambutnya bagaimana, kakinya bagaimana, tubuhnya bagaimana, apakah baunya bau orang hutan atau orang. Itu adab-adab. Jangan langsung jadi, nanti nyesal. Laki-laki boleh menyelidiki wanita yang ingin dipinang supaya dia tahu. Tapi wanita yang diutus sekedar itu saja, tidak boleh sebarkan ke yang lain. Sebagaimana perempuan juga boleh mengutus siapapun untuk mengenal calon suami, nan bantu nu legagah matar pi laloknya makaruh ndak. Kan tak semua orang ketujuh di karuah. Kalau kecuali karuahnya coba buluh perindu enggak masalah kan? Nah, boleh sedikit untuk dalam rangka melamar, meminang. Karena tidak ada unsur tipuan. Umar pernah mengusir atau tidak berjadinya kawin dengan seorang perempuan karena tertipu dia. Tertipu tidak sesuai dengan sesuatu yang digambarkan. Nah, tidak jadi gitu, batal. Itu Umar bin Khattab. Nah, jadi awak sama awak, produksi sama produksi, boleh membuka sebagian aurat yang diizinkan, cuman tidak kepada semua perempuan kita harus buka. Dan perempuan yang tahu bahwa keadaan seorang perempuan lain tidak boleh dia ceritakan kepada laki-laki lain. Buatnya tuh begini ya, keceknya ke laki-laki lain. Warnanya begini tidak boleh. Berarti dia telah membuka, menampakkan aurat kaum muslimah pada laki-laki. Kecuali dalam rangka melamar. Lah, siapa ke lamar lain tak? Kayu habis. Silakan. Kalau berobat, cobalah sedapat mungkin cari dokter yang perempuan. Sedapat mungkin. Tapi kalau tidak boleh, sementara sakit kita itu harus ditangani. Yang ada cuman ahlinya, laki-lakinya, tukaba aja lah. Sekedar dibatasi diri. Bagi kita nalah terlanjur, nalah terlongsong memakai baju pelokat, pakai slayer, pakai sanggul gadang, pakai suntiang, pakai kode Surabaya, Solo, kain panjang Solo.
Halo? Jangan pura-pura nak tahu yo lagi selalu. Jangan pura-pura tercangang loh. Pakai kain panjang. Kain panjang. Langkahnya sejarak-jarakku misalnya. Silakan tobat dengan sebaik-baiknya. Minta ampun tobat atas nama tidak tahu, atau atas nama telanjur, atau ketika itu tak paturian lingkungan keadaan tobatnya biasa. Ya Allah, ambo dulu nak tahu. Dulu ambo terpengaruh lingkungan, dulu ambo belum sadar, tobat. Pakai perokat, pakai sanggua gadang, pakai slayer, pakai kain panjang ketat. Tobat lah. Halo nalah. Zaman tu nak cari kepada ambo takut lah jadinya. Sekian saja. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.